Shalom semuanya, kita kembali lagi di love service kita. Hari ini kita akan berbicara tentang prapacaran. Nah, kenapa kita perlu lagi ngomongin seperti ini lagi? Karena supaya kita bisa diperlengkapi, apalagi kita belajar dari salah satu raja yang luar biasa, yaitu disebut dengan Salomo. Ya, kita langsung buka saja di Kidung Agung, pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang ke-7. Kidung Agung dari Salomo, mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu garis-garis cinta kepadamu. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaknya mereka cinta kepadamu. Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku, aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda mengembalakan domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu. Nah, jadi mungkin ini saya sedikit jelaskan ya Kidung Agung ini apa ya. Kidung Agung ini bisa dikatakan adalah surat cintanya Salomo kepada istri pertamanya. Ya, jadi ini adalah surat yang bisa dikatakan paling romantis di dalam Alkitab. Karena ini bicara tentang seorang raja yang cinta dengan seorang rakyat, ya, yang di sini adalah istri pertama dari Salomo sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Makanya kita coba lihat ayat yang pertama, ya. Kidung Agung dari Salomo, ayat yang kedua. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Nah, apa faedahnya kita ngomongin tentang ini? Supaya kita mengerti kalau kita pada saat masih prapacaran. Prapacaran ini maksudnya adalah di mana kalian masih tahap pengenalan dengan pasanganmu. Karena ingatlah, yang namanya kita pengenalan, kita harus tahu tentang ini orang seperti apa. Apalagi di sini dikatakan, kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Di dalam atau di bangsa Israel, anggur itu sebagai tanda kemenangan. Bisa dikatakan seperti itu. Atau kalau mereka ingin merayakan sesuatu, itu harus pakai anggur. Yaitu itu sebagai tanda kesukaan. Nah, apa fokus kita ke dalam prapacaran? Prapacaran juga sama. Prapacaran itu bukan tentang yang namanya sekedar pacar-pacaran saja, atau hanya sekedar kita ngomongin tentang seks, atau hanya sekedar kita itu cuma hanya ngomong tentang kecantikan. Sama seperti ini, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Lebih nikmat daripada anggur, yang artinya kalau kita punya pacaran yang sungguh-sungguh atau kita pengen mengenal seseorang, kita jangan hanya sekedar mengenal karena dia tampan, atau karena kita punya sekedar hobi yang sama, atau karena kita hanya sekedar ingin pacar-pacaran saja, atau karena punya kemiripan. Nah, banyak sekali orang pengen, kok gue mirip dengan dia ya? Percayalah guys, kalau kalian punya semuanya 100% mirip, ya kalian misalnya yang cowoknya punya skill, contoh, misalnya skillnya dia jago sekali mengelola keuangan. Yang ceweknya juga sama. Kalau misalnya punya kayak begitu, kelemahannya kemungkinan besar bisa sama. Kalau misalnya punya kelemahan dua-duanya sama, bagaimana cara kalian mempertahankan sebuah hubungan itu? Makanya yang pertama yang harus kita belajar di sini adalah, bagi kamu yang belum berpacaran, adalah di mana kamu melihatnya. Bukan karena sekedar tampan atau sekedar cantik, tapi lihatlah dari sifatnya. Nah, sekali lagi saya ngomong begini bukan berarti seperti orang-orang di luar sana ngomong, gua nggak penting cantik dan ganteng, gua yang penting dia baik. Nggak bisa begitu, itu bohong. Kenapa bohong? Bagaimana kalian bisa tertarik dengan seorang wanita atau seorang laki-laki kalau kalian tidak tertarik dengan parasnya dulu? Itu nggak akan mungkin. Bagaimana kalian tertarik dengan sebuah video, misalnya contohnya dia ada di YouTube, atau yang ada kalau kita mau baca buku, kalau kita nggak tertarik dengan covernya, atau setidaknya diceritakan dari orang-orang, bagaimana kita mau tertarik? Kita kan nggak mungkin dong datang gitu, pergi ke perpustakaan atau di mana gitu kan, kita datang asal comot ambil buku aja, yang penting gue baca buku, nggak mungkin. Pasti kita punya tujuan kalau kita datang ke perpustakaan. Ada banyak buku, tapi pasti kita memilih buku itu yang mana.
Termasuk juga kalau kita pengen beli baju atau beli celana atau pakaian apapun yang lain. Gak mungkin kita datang ke supermarket atau kita datang ke mall gitu misalnya, kita ngomong, gue yang penting pakai baju, gue yang penting pakai celana. Gak mungkin. Pasti dari parasnya dulu. Pasti dari kita melihat bahannya enak atau enggak. Gue kalau pakai ini keren gak? Itu pasti ada, gak mungkin tidak. Nah makanya, tapi bukan berarti kalian itu langsung saja beli-beli begitu aja atau kalian lihat parasnya doang. Kalian harus cek ketika kalian beli baju, cocok nggak buat gua nih? Ini gua badannya XL atau L atau S atau M, cocok nggak ya size-nya ya? Kalau misalnya nggak cocok, perlu diganti. Nah itu bicara tentang apa? Kalau kita sama dengan juga kalau ingin mencari pasangan, termasuk kita jangan lihat hanya sekedar parasnya. Pertama kamu bisa tertarik dengan parasnya, tapi jangan stop di situ. Coba lihat mendalam lagi, ini orang seperti apa? Pertemanannya bagus atau tidak? Ketika dia ngomong sama orang yang lebih tua atau ngomong yang lebih muda, bagaimana? Saya bilang begini bukan berarti kamu tuh terlalu selektif orangnya ya. Jangan pernah seperti itu karena kamu tidak akan pernah menikah. Tapi setidak-tidaknya kamu bisa melihat bahwa ini orang bisa menjadi pendamping saya seumur hidup. Ingat loh ya, pacaran itu untuk menikah. Makanya dikatakan seperti itu. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Bayangkan, harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Ketika yang pertama kali sudah melihat parasnya sifatnya, kedua dia punya nama yang baik. Karena di sini dikatakan apa? Bagaikan minyak yang tercurah namamu. Bagaikan minyak. Karena bagi orang Islam pun minyak itu juga penting. Urapan pun itu pakai minyak. Dan nggak bisa dipakai sembarangan, khususnya minyak urapan. Itu hanya dipakai untuk orang-orang tertentu yang Tuhan persiapkan, khususnya misalnya seperti imam. Nah, samalah seperti ketika kita mencari pasangan, dia punya nama yang baik nggak? Nama yang baik di sini bukan berarti dia punya pencitraan, apalagi kalau kita dalam berteman nggak ada namanya pencitraan. Ya kan, kita bisa melihat tuh orangnya bagaimana. Dia sama teman-teman punya nama yang baik nggak? Nama yang baik di sini bukan berarti dia harus jadi pendeta. Tapi setidak-tidaknya dia di kalangan temannya itu bisa dipercaya omongannya. Dia mungkin kalau ngomong juga orang dengerin dia, berkarisma misalnya. Atau setidaknya dia orangnya fun. Tapi funnya bukan fun yang toksik. Tapi dia emang orangnya tuh kalau diajak ngobrol itu seru. Gitu. Punya nama yang baik. Nah itu yang lebih mantap lagi ya. Langsung saja. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaknya mereka cinta kepadamu. Nah ini dia. Langsung saja di ayat kelima, memang hitam aku tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kau perhatikan bahwa aku hitam karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tidak kujaga. Nah ini bicara tentang apa? Ini saya mau kasih tahu ya. Jadi istri pertama Salomo itu hitam orangnya. Makanya di sini dikatakan apa? Memang hitam aku tetapi cantik loh. Jadi ini kisahnya itu Salomo pada saat dia lagi mengembala. Dia bertemu dengan ini wanita. Dia bertemu dengan istri pertamanya. Janganlah kau perhatikan bahwa aku hitam karena terik matahari membakar aku. Jadi artinya adalah dia ini cuma di dalam kalangan atau di keluarganya itu cuma sekedar ibaratnya ya cuma sebagai anak bawang aja. Anak yang gak terlalu dipedulikan tentang masa depannya. Yang penting lu jaga kandang deh. Makanya dibilang ini siapa? Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Waduh, dia tidak dianggap. Nah tapi ini dia yang kita bisa ambil dari seorang wanita ini. Dia sekalipun seperti itu, dia tetap cantik. Saya yakin dia tetap cantik itu gara-gara apa? Karena dia tetap berdandan. Yang ketiga adalah dia punya sifat atau gambar diri yang benar. Udah itu aja. Gambar diri yang benar itu gimana? Misalnya dia itu tahu tujuan hidup. Minimal nggak usah ngomongin tentang kamu dengan dia. Dia sendiri mau ngapain dalam hidup itu. Coba lihat aja dulu dia gimana. Kalau misalnya dia nggak tahu tujuan hidup dia kemana, susah bro, nggak bisa. Dia sendiri aja masih bingung, apalagi dia pengen bawa kamu, nggak akan bisa. Termasuk yang laki-laki, kalau kalian mau pacaran, kasih kepastian sama perempuan. Kita nggak bisa ngomong ya udah yang penting ikut gua aja.
Ikut gue dari nol, banyak banget kan. Ada tuh cowok tuh yang bilang harus ikut dari nol. Saya pernah baca juga ada di sosial media gitu ya. Ada yang ngomong, ada cewek yang ngomong begini, gue ikut cowok gue dari nol. Tapi sampai sekarang dia masih nol. Coba bayangkan loh, setidak-tidaknya ada progres. Tapi cowoknya masih nol. Dari dia ikut, ya saya sih nggak tahu dia ikutnya sampai kapan, tapi kemungkinan kayaknya dia sudah lama. Sampai dia bikin status atau dia sampai berkomentar, gue ikut dari cowok gue itu dari nol, tapi sampai sekarang dia masih nol, kan parah banget ini laki-laki. Makanya yang ketiga, dia harus punya gambar diri yang benar. Gambar diri yang benar itu dia tahu dia mau kemana, dan dia terutama adalah dia punya pengenalan akan Tuhan. Simpel aja, dia mau dekat nggak sama Tuhan Yesus? Kalau nggak, percuma. Kamu pun pasti suatu saat akan bisa putus. Orang yang dekat Tuhan aja bisa putus, apalagi nggak pernah dekat Tuhan, itu udah pasti bisa putus. Ataupun kalau dia masuk ke dalam dunia pernikahan atau dia sudah menikah, udah paling kalau nggak berantem terus bisa cerai. Apalagi di Kristen tidak boleh cerai, kecuali cerai mati, yaitu di antara mereka ada yang meninggal. Oke, mari semua kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Hamba berdoa ya Bapak, bagi mereka yang mungkin lagi nyari-nyari, Tuhan tolong berikan mereka jalan, dan berikanlah mereka juga keamanan dulu, kenyamanan dulu dalam hati, supaya mereka tidak mencari-cari kasih sayang itu kepada orang lain. Biarlah kasih sayang itu hanya datang daripadamu ya Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, agar mereka tidak sampai salah jalan, apalagi sampai memberikan segala sesuatunya hanya cuma untuk pacaran saja. Kami berdoa dalam nama Yesus, berikan mereka jalan itu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. In Jesus name, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya, and God bless you.